Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandrina Ulasa Putri, kelas 1E Ilmu Komputer, NIM 14012300108. Mata kuliah Algoritma dan Pemrograman. Baik, saya akan menjelaskan algoritma dan flowchart, penerapan dan penggunaan algoritma dalam kehidupan sehari-hari. Pengertian algoritma. Algoritma adalah suatu langkah atau metode yang telah direncanakan secara matang, sehingga terurut dan terorganisir dengan baik, dan biasanya digunakan untuk memecahkan suatu masalah dengan memberikan suatu instruksi, sehingga menjadi suatu tindakan. Kemudian, fungsi algoritma. Fungsi algoritma memiliki 4. Yang pertama, membantu Anda memecahkan masalah tertentu dengan cara yang logis dan sistematis. Algoritma dapat digunakan lebih dari satu kali untuk menyelesaikan masalah yang sama. Kemudian, algoritma juga dapat digunakan untuk membantu memecahkan masalah yang kompleks dengan lebih sederhana. Dan algoritma menjadi bagian penting dalam pengembangan perangkat lunak, karena algoritma digunakan untuk menentukan bagian suatu program akan bekerja. Lalu yang terakhir, bagi programmer, algoritma akan memudahkan mereka untuk melacak setiap kesalahan yang muncul. Kemudian ada jenis-jenis algoritma. Jenis-jenis algoritma memiliki 3 jenis. Yang pertama, sequence, yang kedua, branching, dan yang ketiga, looping. Yang pertama, sequence. Jenis algoritma ini ditandai dengan serangkaian langkah, dan setiap langkah akan dieksekusi satu demi satu. Yang kedua, branching. Jenis algoritma ini diwakili oleh masalah jika-maka. Jika suatu kondisi benar, output akan menjadi A. Jika kondisinya salah, output akan menjadi B. Jenis algoritma ini juga dikenal sebagai jenis seleksi. Kemudian yang terakhir ada looping. Untuk algoritma jenis ini, proses mungkin berulang kali dieksekusi dalam kondisi tertentu. Algoritma loop diwakili oleh masalah while dan for. Namun, pastikan prosesnya akan berakhir setelah sejumlah loop dalam kondisi tersebut. Tipe algoritma ini juga dikenal sebagai algoritma tipe pengulangan. Selanjutnya ada manfaat algoritma. Manfaat algoritma memiliki 5 manfaat. Yang pertama, memudahkan penyederhanaan program yang kompleks dan besar. Yang kedua, membantu programmer mendeteksi kesalahan dalam pekerjaannya. Yang ketiga, membantu memecahkan masalah secara logis dan sistematis. Yang keempat, membantu membuat program untuk masalah tertentu. Dan yang terakhir, membuat programmer mudah melakukan modifikasi pada program tanpa merubah keseluruhan program sehingga tidak perlu melakukan pekerjaan dari awal. Selanjutnya, flowchart. Flowchart atau bagan alur adalah diagram yang menampilkan langkah-langkah dan keputusan untuk melakukan sebuah proses dari suatu program. Setiap langkah digambarkan dalam bentuk diagram dan dihubungkan dengan garis atau arah panah. Fungsi flowchart memiliki 5 fungsi. Yang pertama, memberikan gambar proses. Yang kedua, mengelola workflow. Yang ketiga, mendokumentasikan proses. Yang keempat, membantu rancangan program menjadi universal. Dan yang terakhir, memastikan program dibuat sesuai alur. Simbol-simbol flowchart yang pertama seperti tanda panah. Simbol ini simbol yang digunakan untuk menggabungkan antara simbol yang satu dan simbol yang lain. Kemudian simbol seperti persegi panjang ini simbol yang menyatakan proses dan simbol yang menyatakan input atau output. Kemudian, simbol yang menunjukkan kondisi tertentu yang akan menghasilkan dua kemungkinan jawaban, yaitu ya atau tidak. Kemudian,
Simbol selanjutnya pemberian nilai awal suatu variabel, dan simbol yang terakhir simbol untuk pelaksanaan suatu bagian. Flowchart terdiri dari 3 struktur. Yang pertama, struktur sequence atau struktur sederhana. Yang kedua, struktur branching. Dan yang ketiga, struktur looping. Nah, kesimpulannya, flowchart algoritma adalah alat yang sangat berguna dalam membantu kita merencanakan dan memahami langkah-langkah yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu masalah. Dengan menggunakan flowchart, kita dapat mengidentifikasi kesalahan atau kekurangan dalam algoritma sebelum diimplementasikan. Contoh algoritma dan flowchart menghitung luas segitiga. Yang pertama mulai, yang kedua masukkan nilai alas, kemudian masukkan nilai tinggi, menghitung luas dengan rumus, nilai luas ditampilkan, lalu selesai. Algoritma dan flowchart menghitung luas persegi panjang. 1. Mulai. 2. Inputkan panjang. 3. Inputkan lebar. 4. Rumus panjang kali lebar. 5. Nilai luas akan dicetak sebagai output. 6. Selesai. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat semangat, oke oke. Semangat semangat, oke. Semangat semangat, oke oke. Semangat semangat, oke. Semangat semangat.